Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat sobat-sobat Jaka Petir dimanapun Anda berada. Salam dari sebelumnya saya mohon maaf kepada semua volunteer, relawan, kemudian saudara-saudaraku semuanya sekalian. Untuk beberapa waktu terakhir ini saya kurang bisa melakukan komunikasi secara interaktif, karena seperti yang Anda ketahui, di tanggal 1 Oktober yang lalu pengumuman hasil hackathon telah diumumkan oleh pihak core team atau tim inti, dan kami bersyukur proyek kami menjadi salah satu proyek di antara 18 finalis yang mendapatkan gelar kehormatan. Jadi 18 finalis itu adalah bagi ekosistem yang dibangun oleh para developer bersama core team, yang nantinya akan menjadi sebuah platform yang melayani seluruh pionir sedunia ketika fase mainnet nanti, terutama dalam kegiatan-kegiatan transaksi. Oleh sebab itu kami menjadi sedikit tersita waktu kami di dalam proyek itu sendiri. Namun selain itu kami selaku tim project juga melakukan negosiasi kepada beberapa platform, karena seperti Anda ketahui, Bitogo itu ruang lingkupnya adalah tour and travel, ada rental mobil dan seterusnya. Secara basic di situ, meskipun nantinya sedang kami tingkatkan layanan-layanan berdasarkan dengan masukan-masukan atau permintaan-permintaan dari para pionir, khususnya pionir Indonesia yang sudah tergabung di Telegram dan juga sudah memfollow akun Twitter resmi dari Bitogo. Kami mencoba melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan dari diskusi bersama relawan, di mana pionir Indonesia itu mindsetnya itu adalah cara berpikirnya real ya. Jadi ketika bekerja itu dapat hasilnya itu ada bisa diwujudkan dalam bentuk fisik. Fisik ini ternyata di luaran sana itu memberikan entah itu edukasi atau sebatas narasi-narasi untuk meningkatkan spirit, tapi kecenderungannya itu salah kaprah. Saya tidak menyalahkan, bahasa salah kaprah itu belum tentu benarnya, tapi sudah dipegang sebagai sebuah kebenaran dan disebarkan. Jadi salah kaprah itu belum kok sudah disebarkan seolah-olah benar. Apa itu? Yaitu paradigma harga P. Itu yang pertama. Karena yang perlu difahami sebagai pionir, harga P sampai menjelang mainnet. Jadi sampai sekarang ini masih fase-fase testnet, mainnet, harga P itu masih 0. Jadi kalau ada referensi-referensi di luar sana itu hati-hati. Yang jelas harga Pi sampai sekarang, jadi sekarang sudah tanggal 6 Oktober ya, itu harga Pi itu masih 0. Kemudian narasi yang berikutnya adalah munculnya analisa, kemudian munculnya opini yang memberikan analogi seperti proyek-proyek kripto yang lainnya. Maksudnya adalah seolah-olah nanti ketika fase mainnet itu bisa dicairkan atau di withdraw ke market exchange yang sudah ada di luaran sana. Ini saya sebut contoh, kalau di Indonesia kan ada 13 market exchange ya. Yang terkenal itu mungkin Indodax. Kemudian yang sedang viral yaitu Binance. Karena banyak platform-platform yang dilahirkan melalui blockchainnya si Binance atau BNB. Kalau Ethereum itu sudah kelasnya sudah middle high lah. Kalau yang kripto, kalau bahasa kami sebagai kriptoner itu bukan koin ya, token ya. Beda dengan PIP itu koin, meskipun belum mainnet tiba. Tapi begitu mainnet tiba atau mainnet nanti datang, itu dia bentuknya sudah koin, bukan token lagi. Nah, kalau di dunia kripto, token-token mijin itu banyak ditampung di beberapa platform seperti Binance.
Nah, narasi-narasi atau asumsi-asumsi atau opini-opini itu menggiring pionir newbie atau pionir baru itu dalam pikirannya itu seperti dicuci otak ya. Tapi bagi saya itu bahasanya agak ekstrim ya kalau cuci otak. Intinya diberikan informasi seolah-olah nanti kalau kamu nambang begitu nanti kamu bisa cairkan loh, kan ini milikmu, bebas dong gitu loh. Nah ini kadang-kadang kurang ini nih, kurang memahami betul. Bebas itu bukan dalam artian seenaknya, karena bebas di sini itu berdasarkan dengan aturan main yang diterapkan. Ingat, itu topangnya oleh dua hal, ekosistem dan konsensus. Ekosistem itu untuk kepentingan transaksi, konsensus untuk menentukan kesepakatan nanti harga P itu dipatok di harga berapa. Jadi ada dua hal yang fundamental, meskipun ada hal yang lainnya, tapi itu sifatnya technically. Tapi dua hal ini, konsensus dan ekosistem, ini juga harus dipahami. Artinya ekosistem itu tidak mungkin gitu loh. Artinya kemungkinan sangat kecil sekali bisa masuk ke pasar luar, kecuali ada win-win solution yang notabene platformnya itu lumayan raksasa lah. Ya seperti narasi-narasi yang sebelumnya, Amazon seolah-olah digiring nanti akan bisa transaksi menggunakan Pi. Ya, itu kan kadang-kadang juga antara masuk akal karena apa, platform besar, tapi Amazon itu bukan seperti itu narasinya. Nah, tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah jangan menerima informasi-informasi atau edukasi-edukasi yang tidak memahami rule di dalam Pi network. Namanya ekosistem itu kembalinya adalah ya di dalam itu sendiri. Nah terus nanti caranya bagaimana? Tunggu nanti ketika ada platform exchange. Nah di situ silakan Anda lakukan withdraw. Tapi yang saya tahu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ini mungkin sebagai penegas juga kepada teman-teman yang di beberapa media sosial itu bertanya. Saya coba rangkum dua aja yang ingin saya sampaikan. Nah yang pertama, kemungkinan besar nanti transaksi pertama itu diluncurkannya itu ada transaksi layanan. Artinya Anda mau beli barang, tapi beli barangnya harus lewat platform yang memiliki korelasi atau hubungan dengan Project Pi Network. Jangan melakukan transaksi kepada sebuah platform yang tidak ada hubungannya dengan Pi Network. Itu yang diwanti-wanti sebagai kelakuan oknum atau tindakan oknum yang ingin memanfaatkan koin Anda. Kemudian yang kedua adalah pahami bahwa harga itu nantinya yang menentukan adalah konsensus. Nah, berarti saya kasih tambahan lagi ya. Di Cina ini karena pionir-pionir newbie kebanyakan melihat meme-meme itu dari platform Cina. Kenapa node itu penting sekali, mining by node, meskipun hasilnya tidak merubah perolehan nambang. Pelaku nambang menggunakan node itu mempunyai prioritas sebagai delegator di konsensus. Dan Cina, ketika saya sampaikan data di 10 Agustus beberapa bulan yang lalu, itu Cina itu sudah sekitar 3.000-an. Kemudian di bulan September yang lalu, kalau tidak salah itu pertengahan akhir, itu sudah hampir 10.000, 80.000 berapa. Jadi kalau di Cina, informasi yang disebarkan di sana itu lumayan wow, karena pionirnya di sana secara partisipasi itu nggak cuma klik tanda petir di HP. Mereka membentuk kekuatan ekosistem mereka melalui penambang lewat Binode, dan perangkatnya memang harus pakai PC atau laptop dan banyak tingkat kesulitan secara teknis bagi orang-orang awam. Nah, pionir newbie Indonesia dan beberapa negara yang lainnya juga, artinya tidak serta-merta Indonesia itu tidak bisa, cuman karena tersebarnya di media sosial itu edukasi-edukasi yang cenderung menggelikan, lalu seolah-olah orang Indonesia itu goblok, bodoh, males, tapi pengen cepat kaya. Itulah kemarin beberapa teman-teman
pionir diskusi, akhirnya membentuk sebuah, bukan gerakan ya, sebuah community kecil-kecilan, yaitu Nodir Maestro Indonesia. Ya memang belum banyak, tapi sudah lumayan, sudah menunjukkan sinyal-sinyal bahwa Indonesia mulai kelihatan. Ini penting sekali karena ini proyeknya adalah proyeknya P-Network. Jadi kita harus merujuknya kepada P-Network, jangan merujuk kepada opini-opini yang tidak kembalinya kepada P-Network. Masalah harga, transaksinya, jangan di situ. Nah, dan ini saya sampaikan juga khususnya kepada beberapa grup ya yang saya di dalamnya ada. Saya selaku pribadi, saya ini juga manusia, selain ada keterbatasan, saya ternyata diberikan anugerah tambahan kesibukan di project. Tentunya selain tour and travel, ada 2 atau 3 target lagi yang ingin saya dalami lagi, e-commerce. Dan e-commerce ini ada 2 sisi, satu produk dan jasa, yang keduanya itu adalah seperti pengusaha yang diberikan wadah gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda punya toko atau punya warung makan, itu nanti ada wadahnya itu. Jadi warung makan Anda bisa bertransaksi dengan koin Pi. Itu kalau saya sampaikan sekarang nanti akan timbul kontroversi. Kenapa? Loh, Indonesia itu kan alat bayar yang sahnya kan rupiah. Yang bilang alat bayar yang nggak sah itu rupiah juga siapa gitu loh. Kita ngomongnya jangan ke sono dulu gitu loh. Ini paradigma seperti ini itu mirip dengan tahun 2018 awal, di mana Bitcoin itu sudah viral menjadi sebuah alat pembayaran di dunia digital. Yang jelas begini, kita ngomongnya adalah dunia blockchain. Kalau kita ngomongnya urusannya dengan regulasi sebuah pemerintahan, Indonesia sudah ada wadahnya, yaitu Bapepti. Nah, Bapepti ini kalau koin itu sebagai komoditi. Nah, tapi kalau sebagai currency, Indonesia ini sepertinya masih belum nih. Meskipun beberapa informasi beberapa waktu yang lalu Bank BI itu mengeluarkan mata uang cryptocurrency. Itu silakan Anda cek sendiri. Jadi ada itu nanti gitu loh. Nah, di sini saya juga ingin tekankan gitu loh. Artinya saya tidak hanya ingin berpacu atau mengacu kepada satu platform, karena konteks yang dibutuhkan pionir Indonesia nanti saat fase mainnet itu ternyata cara berpikirnya hal-hal yang bisa yang konkret. Ya tadi misalnya saya mau beli sepatu, beli mobil, nanti ya insya Allah mungkin mobilnya bukan mobil dari Fortuner lah, ya minimal itu ada mobil-mobil atau sepeda motor yang layak. Nah itu kan yang memiliki kan platformnya adalah e-commerce. Mohon maaf kalau ada perusahaan-perusahaan yang punya merek mobil, kalau dia tidak berafiliat di dalam Project P-Network, ya mereka bukan sebuah perusahaan yang recommended, meskipun tanda kutip mempunyai slogan semakin di depan. Ya, semakin di depan kan janda juga semakin di depan kok gitu loh. Bukan cuman kendaraan aja kok semakin di depan, janda juga semakin di depan. Masa janda nanti dijual di produk kan enggak toh, itu loh. Jadi mohon maaf ini sedikit agak saya anukan ya. Karena saya nanti takutnya nanti narasi ini akan dibikin blunder gitu ya. Kemudian selain itu ada proyek yang orientasinya itu menampung pelaku usaha. Ketika Anda punya warung, nanti bagaimana transaksi pembayarannya menggunakan Pi. Kalau Anda kembalikan kepada kontroversi alat bayar yang sah di sebuah negara, terutama Indonesia adalah rupiah, saya tidak akan protes gitu. Ini sudah narasi-narasi tahun 2018 dan sampai sekarang kalaupun ada orang yang transaksi di blockchain, nah terus masalahnya kenapa gitu loh. Kita di sini terbatasnya adalah hanya kepada pionir, ya kan nggak mungkin transaksi kalau Anda bukan pionir. Nah, kecuali orang-orang yang nantinya melakukan tanda kutip modus operandi, ya seperti yang Anda dengar mungkin ya di beberapa medsos itu. Nanti kami akan hadir sebagai dan jembatannya ambruk Pak sebelum Anda lewati, ya itu loh. Ada itu di media sosial tuh viral tuh gitu loh. Dan saya juga nggak terlalu mengkomentari kenapa, hanya akan menyita pikiran saya, waktu saya, tenaga saya untuk fokus ke project. Dan saya kepada tim-tim relawan saya bilang istilahnya, kita cukup fokus kepada apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri di fase mainnet.
Sementara kita pelan-pelan berikan edukasi pelan-pelan aja, jadi bergeraknya nggak usah yang frontal. Meskipun beberapa waktu yang lalu sempat tim-tim relawan itu melakukan bahasanya apa ya, membendung lah gitu. Tapi satu sisi bendungan-bendungan itu bukan untuk memaksakan diri dianggap benar. Ini hanyalah bentuk panggilan moral, keprihatinan terhadap pionir-pionir newbie yang sepertinya salah kaprah itu loh. Jadi mungkin itu dari saya. Saya Jaka Petir, salam beledek, atas salah hilaf mohon maaf. Ada kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai bertemu di audio.